warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk membahas suatu materi baru, yaitu tentang materi pendidikan. Apakah materi yang akan kita bahas hari ini? Mari kita simak hingga akhir ya. Pemirsa, kata pandemi sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Pandemi diambil dari serapan bahasa Inggris yaitu pandemic. Sementara dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai pandemi. Sementara itu dalam bahasa Jawa, masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan istilah pagebluk. Pandemi merupakan penyakit yang menyerang di seluruh geografis dunia. Sekarang ini pandemi yang menyerang adalah COVID-19. Sebelum-sebelumnya terjadi pandemi di seluruh dunia. Pandemi tersebut antara lain Ebola, SARS, Spanyol, dan kolera. COVID-19 atau sering disebut dengan coronavirus disease 2019 ini telah menyerang di seluruh dunia dari akhir tahun 2019 kemarin. Dengan adanya virus ini, masyarakat dunia diharapkan tetap di rumah saja dan tidak keluar tanpa ada kepentingan yang mendesak. Akibat dari pandemi ini, seluruh sektor di dunia mengalami kemacetan atau bahkan penurunan tajam. Kita ambilkan contoh di Indonesia misalnya. Penurunan yang paling tampak adalah pada bidang ekonomi. Bisa kita lihat dari karyawan-karyawan pabrik yang terpaksa di PHK oleh perusahaan karena perusahaan tidak dapat membayar karyawan-karyawan tersebut. Dampak yang selanjutnya terlihat adalah pada bidang pendidikan. Ternyata pada bidang pendidikan, pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Hal ini mengalami kontroversi. Banyak yang tidak setuju atau bahkan banyak yang setuju dengan pembelajaran yang dilaksanakan via daring. Permasalahan-permasalahan yang timbul ketika daring adalah ketika siswa tidak memiliki media pembelajaran seperti gawai dan laptop ataupun paket data. Nah, untuk selanjutnya, di pihak orang tua, banyak orang tua yang tidak memahami materi yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Tentu saja segala hal itu pasti ada untung dan tidaknya. Kalau tadi adalah ketidakuntungannya, maka sekarang adalah keuntungannya. Salah satu keuntungan yang paling terlihat adalah dengan pembelajaran daring kita dapat menghambat penyebaran virus corona. Yang kedua, munculnya inovasi baru berupa platform pembelajaran secara online seperti Quizizz misalnya, Ruang Belajar, Ayo Belajar, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembelajaran daring ini, maka seluruh pembelajaran yang bisa dilakukan secara daring harus memaksimalkan fungsi dari aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Misalnya yang paling terbanyak adalah WhatsApp. Tentu saja WhatsApp juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Namun tanpa bantuan pendukung atau hypermedia, maka WhatsApp akan terlihat sangat membosankan. Untuk itu saya memperkenalkan adanya Google Formulir atau Google Form yang terdapat pada aplikasi Google Drive yang dapat digunakan untuk memberikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, berikut ini adalah cara bagaimana menggunakan Google Formulir untuk media pembelajaran. Mari kita simak video selanjutnya. Google Formulir. Google Formulir merupakan produk baru dari perusahaan raksasa Amerika Serikat yaitu Google. Google Formulir dapat berguna untuk survei. Sekarang ini, Google Formulir juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Apa itu Google Formulir? Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Google Formulir juga bisa digunakan untuk media pembelajaran jarak jauh atau media pembelajaran via daring. Langkah-langkah menggunakan Google Formulir yang pertama, buka PC, kemudian pilih Google Drive. Membuka Google Formulir tidak harus dari Drive. Anda bisa membukanya secara langsung lewat pencarian Google dengan ketikan nama Google Formulir pada tanda panah berikut. Setelah terbuka, ini adalah tampilan pada Drive. Ketika Anda mengetikkan secara langsung melalui website atau pada pencarian, maka tampilan di kolom Google akan
tertampil sebagai berikut. Klik yang atas, kemudian klik buat formulir yang indah, pilih yang pribadi. Menu yang ada pada Google Formulir berikut ini adalah tampilan utama dari Google Form yang baru kita klik. Pada tampilan tersebut menampilkan beberapa menu. Menu-menu yang ada pada Google Formulir antara lain add-on, sesuaikan tema, pratinjau, dan setelan. Kemudian ada tombol kirim. Masing-masing tombol tersebut mempunyai fungsi. Add-on tidak harus selalu ada pada Google Form, karena add-on harus menginstal terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pada kolom selanjutnya ada pertanyaan, respon, tambahkan pertanyaan dengan lambang plus, lalu ada lambang impor pertanyaan, kemudian tambah judul dan deskripsi, yang keenam tambah gambar, lalu ada tambah video, ini khusus dari YouTube, dan yang terakhir tambah bagian. Nah, ini adalah kolom dari pertanyaan. Kita bisa memilih pertanyaan dan model-model apa saja yang dapat kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Ada jawaban singkat hingga tanggal dan waktu. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah menggunakan model pilihan ganda. Yang kemudian pada bagian pengaturan ada umum, presentasi, dan kuis. Kita centang sesuai dengan keinginan kita. Selesai membuat survei atau soal, maka untuk memberikan skor adalah sebagai berikut. Pertama, klik soal yang ingin diubah, lalu klik kunci jawaban, kemudian pilih jawaban yang benar pada kolom bagian kanan, tambahkan poin, lalu klik selesai. Kemudian untuk mengubah tema, maka kita tinggal klik tombol tema, pilih tema sesuai dengan selera. Kotak bagian kanan merupakan formulir yang sudah saya ubah temanya. Setelah selesai kita membuat, maka formulir akan kita kirim. Pengirimannya tinggal klik tombol kirim, kemudian akan muncul box seperti berikut. Kita tinggal pilih ingin mengirimkan lewat email atau lewat link. Ketika lewat link, maka kita hanya perlu perpendek URL, lalu kemudian klik salin. Kemudian ada kolom respon. Respon berisi jawaban dari responden. Ketika link sudah dibagikan, maka respon akan tercatat pada kotak respon. Responden yang terjawab akan terekam pada kotak respon dan bisa dilihat pada spreadsheet. Spreadsheet merupakan aplikasi Excel. Nah, ini adalah Excel ala Google. Jadi siapapun yang sudah mengerjakan soal atau survei dengan link yang sudah dibagikan, maka akan terekam pada box berikut. Ini adalah box spreadsheet di respon.
sebagai pendidik dan sebagai siswa kita juga harus menerapkan hidup sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap berjemur, cuci tangan, lalu semprotkan hand sanitizer dan bawa hand sanitizer dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dan jangan lupa tetap menjaga motivasi kita untuk tetap belajar, karena belajar merupakan kewajiban dari setiap manusia. Nah pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai sesuatu dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Saya Nada Duzaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.